Bisa minta tolong di-share. Bisa minta tolong share materi ya, Mbak. Oh, siap, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas, Mbak, sampai sana. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah suaranya bisa sampai ke Pri kan, Pak Riau. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an mubarakan wa a'udzu bi sebentar. Oh, masya Allah. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an mubarakan wa na'udzubika minal ilmi la yanfa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan kesempatan meskipun lewat online ya bisa mengunjungi Kepulauan Riau dan bisa ke Riau dan nggak tahu lagi ini sampai kemana lagi ini jaringan ini, dan semoga suatu saat bisa bertemu offline ya, karena memang persaudaraan itu akan terasa saat kita bertemu offline. Dan persaudaraan kita di Forum Lingkar Pena ini memang luar biasa ya, sama-sama bergerak dalam literasi gitu ya, tapi memang kekeluargaannya itu terasa banget gitu ya, apalagi saat kita memang bisa dipertemukan offline itu rasanya kan berbeda gitu ya. Dan insya Allah ini materi yang memang mendasari kita bergerak gitu ya, materi yang akan menjadikan kita selalu punya energi ekstra gitu ya untuk menjalankan berbagai amanah kita dimanapun kita berada gitu ya. Dan ini yang mungkin perlu kita kupas dan perlu kita eh, bahas bersama gitu ya. Karena memang amunisi ini sangat kita perlukan gitu ya. Keikhlasan adalah seperti susu gitu ya. Susu itu kan ada di antara kotoran dan darah gitu ya. Tetapi memang Allah itu memberikan susu itu benar-benar apa namanya, jernih gitu ya. Maksudnya jernih. Maksudnya dia tidak terkotori gitu ya oleh darah, oleh kotoran tersebut gitu ya. Begitu pula yang ada di dalam surat Al-Ikhlas memang tidak menyebutkan gitu ya apa yang dimaksud dengan ikhlas gitu ya, tetapi di sana menyebutkan secara definisi keikhlasan maknawinya itu seperti apa, bahwa kul huwallahu ahad, bahwa katakanlah bahwa Allah itu satu, bahwa kita melakukan semuanya itu adalah untuk Allah gitu ya. Dan kalau misalkan kita ditanya gitu ya, apakah kita punya keinginan gitu ya? Pasti semuanya punya keinginan, punya cita-cita. Begitu juga Allah itu punya cita-cita, punya keinginan saat menciptakan manusia pertama kali di dunia itu pasti punya keinginan gitu ya. Salah satunya adalah Allah menginginkan kita saat berada di bumi ini, di dunia ini adalah untuk menyembah kepadanya gitu ya. Lalu selama kita sudah berada di bumi ini, selama kita sudah ada dalam kehidupan kita, apakah kita memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu ya? Kita mungkin bisa bertanya pada diri kita masing-masing, masih sangat banyak apa yang Allah inginkan tidak kita lakukan, dan bahkan sering gitu ya kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena Allah, seolah-olah kita memang beribadah itu menghadapkan diri kepada Allah tapi tujuan kita untuk dunia. Kadang kita sholat duha adalah untuk sukses bisnisnya gitu ya. Kadang kita sholat istiharoh, sholat hajat, sholat apapun itu tujuannya adalah dunia. Gak apa-apa sih gitu ya, kita minta sama Allah apapun yang kita minta boleh gitu ya. Dan bahkan Umar bin Khattab menyampaikan, mintalah kepada Allah sampai itu hanya sekedar tali sepatumu yang tali sandalmu yang patah pun gitu ya.
Allah akan memberikan gitu ya. Tapi niatan kita di awal gitu ya, memang akan menentukan bagaimana kita gitu ya kepada Allah gitu ya. Apakah kita kepada Allah itu hanya setakat kita hanya menginginkan apa yang kita inginkan gitu ya, ataukah memang kita bersama Allah itu adalah memang ingin bermesra, ingin mendekat, ingin sujud gitu ya, ingin menghamba kepada Allah gitu ya. Jadi memang keikhlasan itu dimulai dari awal gitu ya. Kita perbaiki lagi di tengahnya dan kita perbaiki lagi di akhirnya karena memang keikhlasan itu sangat tipis sekali tabirnya gitu ya dengan ketidakikhlasan seperti bagaimana kondisi yang ada di dalam perut hewan gitu ya saat hewan itu menghasilkan susu gitu ya seperti susu kambing, susu sapi. Nah, hal itu sangat dekat sekali gitu ya, tapi Allah bisa menghadirkan susu yang cukup bergizi gitu ya bagi makhluknya, terutama itu adalah fasilitas Allah untuk manusia gitu ya. Dan ini ikhlas di dalam hadis yang pertama gitu ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal harus disertai dengan niat gitu ya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah kepada karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan perkara dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang diinginkannya gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan gitu ya. Kalau kita memang menginginkan bisnis kita sukses, mungkin akan dikasih sama Allah gitu ya. Kita menginginkan apa yang ada di dunia ini sangat mudah bagi Allah. Kun fayakunnya Allah itu sangat mudah gitu ya. Tapi kalau bisa diumpamakan gitu ya, eh, dunia ini gitu ya, dunia ini adalah bagaikan jembatan gitu ya, bagaikan tempat transit yang kita akan menuju kepada jalan pulang kepada Allah gitu ya. Dan jalan menuju kepada Allah itu sering kita buat seperti misalkan pagernya dibikin emas, lantainya dibikin permata gitu ya, dan segala macam yang ada di jembatan, misalkan jembatan itu kita buat semegah mungkin gitu ya. Tapi gitu ya, rumah kita yang ada di akhirat itu masih berantakan, rumah kita jendelanya masih pecah, pintunya masih rusak, dan bahkan kondisi rumah yang masih semrawut gitu ya. Itu mungkin kondisi yang ada dalam amalan-amalan kita gitu ya. Kita sibuk memperbaiki dunia kita, tapi kita tidak sibuk memperbaiki akhirat kita gitu ya. Dan ingatlah bahwa kita akan kembali gitu ya. Kita akan kembali kepada Allah, kita akan mem, apa namanya? Diperlihatkan gitu ya. Kita akan melihat layar yang diberikan oleh Allah dari setiap apapun yang kita lakukan gitu ya. Dan apapun yang kita kerjakan pasti akan ada nilainya di hadapan Allah gitu ya. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang cerita yang cukup panjang ini dari suatu hadis gitu ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang dihisap pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, hai hambaku?" Orang itu menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah hingga saya mati syahid." Dan Allah berkata kepadanya, "Kazakta, kamu telah berdusta." Gitu ya. Sebenarnya kamu berperang bukan untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang gagah berani. Lalu Allah merintahkan para malaikat untuk menghisap orang tersebut di hadapannya dan akhirnya ia dicampakkan ke dalam neraka. Lalu giliran orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, setelah dihadapkan kepada Allah, maka orang itu ditanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia, hai hambaku? Orang itu menjawab, saya mencari ilmu dan setelah itu mengajarkannya kepada orang lain. Selain itu, saya juga rajin membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadamu, kamu telah berdusta.
Sebenarnya kamu mencari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain agar kamu disebut orang alim. Kamu pun membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai orang yang pandai membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menghisap orang tersebut di hadapannya dan akhirnya ia dicampakkan ke dalam neraka. Lalu kemudian tibalah giliran orang terakhir yaitu orang yang dikaruniai Allah berbagai macam harta kekayaan sampai seperti dua orang tadi gitu ya. Jadi setelah dihadapkan kepada Allah maka orang itu ditanya, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia hai hambaku?" Orang itu menjawab, "Sungguh saya selalu menafkahkan harta benda saya di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah." Gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kamu telah berdusta, sebenarnya kamu menafkahkan harta bendamu itu agar kamu disebut sebagai orang yang dermawan." Kemudian Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menghisap orang tersebut di hadapannya dan akhirnya ia dicampakkan pula ke dalam neraka. Jadi ini adalah sebagai ibroh gitu ya, sebagai pelajaran kita bahwa apapun yang kita lakukan, jadikanlah niat pertama itu adalah sebagai pondasi kita gitu ya. Karena kita memang belum tentu selamat gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti itu kita juga eh, berusaha gitu ya, berusaha untuk bagaimana caranya gitu ya memurnikan harap kita, memurnikan kepada Allah. Dan cara memurnikannya adalah memang kita harus banyak mencari ilmunya gitu ya. Banyak membaca, banyak berdatangan gitu ya, datang ke majelis-majelis ilmu gitu ya. Dan hal itulah yang akan menjadikan kita itu paham dengan ilmu karena memang tanpa kita membaca gitu ya, tanpa kita membaca, tanpa kita belajar, tanpa kita mendatangi guru, maka kita tidak akan tahu apa sebenarnya yang Allah inginkan gitu ya. Karena bisa jadi apa yang kita baca itu tidak sesuai gitu ya, karena memang kita harus literaturnya harus benar gitu ya. Literaturnya harus memang yang sahih, literaturnya harus memang yang ada gurunya kalau bisa gitu ya. Ada yang menuntun kita gitu ya. Karena memang hal ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan amalan tersebut gitu ya. Karena memang dengan kondisi yang ada gitu ya, apalagi kita sekarang sangat mudah ya membuka kajian-kajian di YouTube gitu ya dan sebagainya gitu ya. Tapi kita masih perlu guru, masih perlu orang yang membimbing kita agar bagaimana keikhlasan itu, bagaimana ilmu-ilmu Allah itu, apalagi ilmu Quran itu tidak bisa disampaikan dengan jelas gitu ya dalam kajian online gitu ya, harus offline, harus talaki itu harus bertemu langsung karena memang keberkahan itu baru bisa kita dapatkan dengan pertemuan-pertemuan gitu ya. Lalu mengapa harus ikhlas gitu ya? Jadi di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman yang artinya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian gitu ya. Siapakah di antara kalian orang yang terbaik amalnya gitu ya. Ahsanu amalan. Jadi memang apa yang Allah berikan kepada manusia, manusia itu punya dua pilihan gitu ya. Dia mau memilih ke kanan atau ke kiri, bebas gitu ya. Tapi semua memang dengan konsekuensinya masing-masing gitu ya. Dan apa yang kita pilih itu juga harus kita jalani dan semua pasti lelah gitu ya, pasti capek gitu ya. Karena memang semua yang ada di dunia ini memerlukan perjuangan kita, memerlukan ikhtiar kita gitu ya. Dan seperti apapun gitu ya, jangan dikira saat kita melakukan kebaikan itu kita capek banget dan tidak melakukan kebaikan itu tidak capek. Sebenarnya sama begitu kita melakukan semua amalan gitu ya di dunia ini, semua akan merasakan capek, semua akan merasakan lelah gitu ya. Dan saat orang itu melakukan kemaksiatan pun justru dia akan lelah yang lelahnya dia tidak akan memberikan ketenangan gitu ya. Karena bagaimana tenang saat dia itu berusaha mau mencuri, mau merampok, atau mau melakukan kejahatan apapun yang dia lakukan gitu ya. Setelahnya atau bahkan saat melakukannya dia sudah dikejar-kejar rasa takut gitu ya. Pasti ada rasa takut karena sebenarnya kebaikan itu yang akan menjadikan kita tenang dan keburukan yang akan menjadikan kita was-was, menjadikan kita tidak
merasa tenang dan kita merasa takut, ya memang karena secara fitrahnya gitu ya, secara fitrahnya memang sudah diciptakan seperti itu dan beruntunglah saat hati kita itu masih bisa menerima notifikasi itu gitu ya. Beruntunglah saat hati kita itu masih bisa merasakan notifikasi kebaikan itu tenang di hati kita gitu ya. Kebaikan itu menjadikan kita nyaman di hati kita gitu ya. Dan itu adalah notifikasi yang seharusnya kita tunggu-tunggu gitu ya. Lalu di sini Ibnu Al-Mubarak ya. Punten, Mbak. Oh, Slide-nya kegeser, Mbak. Mbak Wayu. iya, sebentar Mbak Afwan. Hmm, Sebentar, ya. Apakah sudah muncul lagi Mbak Afwan? sebentar. Nah, sudah. Oke, Dan ini eh, masih lanjutannya yang tadi, Mbak. oke. Yang slide sebelumnya. Yang slide yang ada. Ceritanya ya, ini ya. Nah, setelahnya. Nah, ini. Jadi Ibnu Al-Mubarak rahimahullah mengatakan betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat dan betapa banyak pula amal besar menjadi kecil gara-gara niat gitu ya. Dan ini sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wa al-Hikam halaman 19 ya. Jadi apa yang menjadikan kita punya amalan besar itu bisa jadi dengan niat kita gitu ya. Jadi memang niat kita yang tertuju kepada Allah, ikhlas kepada Allah, mungkin amalan itu terlihat kecil dan remeh gitu ya. Tetapi bisa jadi itu adalah amalan yang besar di hadapan Allah gitu ya. Kadang kita bikin status gitu ya, bikin status ngajakin kebaikan gitu ya, yang di situ eh, ada orang merasa gitu ya, merasa bahwa apa namanya status itu mengajaknya untuk tergerak gitu ya, melakukan kebaikan yang dengan tulisan itu gitu ya, menjadikannya akhirnya dekat kepada Allah, menjadikannya kembali merapikan hubungannya dengan Allah dan bisa jadi gitu ya, dengan status yang terlihat kecil tadi gitu ya, itu mungkin kelak gitu ya, yang akan menjadikan timbangan kita di yaumul hisab itu menjadi lebih berat gitu ya. Dan itu juga yang pernah disampaikan oleh Ustadz Salim Afilah gitu ya. Saat kita dengan dakwah literasi ini gitu ya, jangan segan dan jangan malu dengan tulisan-tulisan kita dan apalagi gitu ya, Forum Lingkar Pena ini kan memang kita mengajak kepada kebaikan gitu ya. Kalaupun memang kita belum bisa sempurna gitu ya, apa yang kita lakukan, maka lakukanlah sebisa kita dan lakukanlah dengan ikhlas gitu ya. Mungkin kita dengan quote gitu ya, dengan status kebaikan-kebaikan yang bisa kita share gitu ya. Dan itu yang menjadikan orang lain tergerak, lalu orang lain itu berbuat kebaikan yang akhirnya menjadikan orang itu lebih baik gitu ya di hadapan Allah. Maka sesungguhnya kebaikan orang tersebut gitu ya akan menjadi pahala buat kita dan tidak mengurangi pahala bagi orang tersebut. Dan betapa banyak gitu ya, amal yang besar menjadi kecil gara-gara niat gitu. Jadi memang ini pun juga harus kita pahami bahwa terkadang gitu ya, kita melakukan amalan-amalan besar tapi di situ ada ria gitu ya, ada keinginan kita
popularitas kita, ada keinginan kita untuk dipuji, ada keinginan kita untuk berbagai tujuan yang kita inginkan gitu ya, dan bahkan tujuannya itu bukan untuk Allah gitu ya. Maka bisa jadi gitu ya, amalan yang besar itu yang sudah kita usahakan sedemikian rupa gak ada nilainya di hadapan Allah gitu ya. Karena memang passwordnya untuk bisa gitu ya diterima oleh Allah, amalan tersebut adalah passwordnya adalah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kita melakukan dengan nama Allah gitu ya. Lalu kita melakukannya adalah dengan benar gitu ya. Karena memang yang menjadikan amalan itu diterima itu hanya dua gitu ya. Yang pertama adalah amalan itu niat karena Allah, dan amalan itu benar dilakukan secara syariatnya gitu ya. Amalan itu tidak mengada-ngada, amalan itu memang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, atau secara eh, fikihnya gitu ya masih masuk gitu ya dalam amalan-amalan yang memang menuju kepada kebaikan-kebaikan gitu ya. Jadi apa yang kita usahakan dalam eh, amalan kita yang pertama kali adalah jangan lupa untuk menajamkan niat kita, meluruskan niat kita bahwa niat kita adalah karena Allah gitu ya. Karena kalau password kita salah, maka kita nggak akan dapat nanti gitu ya saat kita di akhir eh, apa namanya kehidupan kita gitu ya. Semua kan juga akan diperlihatkan oleh Allah gitu ya. Dan apa yang kita lihat nanti, kita hanya akan melihat kerugian-kerugian kita. Karena memang itu amal gitu ya. Semua bentuk amal tidak kita lakukan atas nama Allah. Dan salah satu kemaksiatan yang paling kecil yang dilakukan manusia adalah saat dia melakukan amalan-amalan tanpa menyebut Allah di sana gitu. Kadang kadang kita merasa ah biasa, udah bisa gitu ya, dan ah ini biasa aja, orang gini aja kok gitu. Jangan diremehkan gitu ya, hal-hal kecil pun itu hanya mungkin kita ngelap meja, atau mungkin kita nyuci piring kita, atau mungkin kita melakukan amalan-amalan yang rasanya itu remeh gitu ya. Kalau kita niatkan karena Allah gitu ya, sesungguhnya pahala pahala itu akan sampai kepada Allah gitu ya. Apa yang kita lakukan gitu ya, pasti akan ada nilainya di hadapan Allah. Lalu berikutnya, Mbak. Nah, ikhlas dalam beramal ya. Jadi ini Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan makna yang terbaik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan paling benar gitu ya. Jadi apabila amal itu ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Begitu pula apabila benar tapi tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Jadi memang ikhlas itu apabila dikerjakan karena Allah, benar yaitu apabila di atas sunnah atau tuntunan gitu ya. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyat Al-Auliya gitu ya. Sebagaimana dinukil dalam Tajrid Al-I'tiba Bibayan Asbab pada Ul Amal halaman 50 gitu ya. Jadi apa yang ada dalam amalan kita, kita harus selalu koreksi niat kita gitu ya. Jadi dari awal itu tancapkan niat kita, jangan sampai amalan-amalan kita itu hilang begitu saja, hanya akan menjadi keringat kita di dunia saja, tetapi tidak menjadi kebaikan di akhirat gitu ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak ada efeknya, padahal kita ngelakuinya juga capek gitu ya. Dan sebenarnya apa yang kita kerjakan gitu ya, semua itu akan ada nilainya di hadapan Allah kalau kita passwordnya benar gitu ya. Jadi kalau passwordnya benar sekecil apapun gitu ya, misalkan kita menyingkirkan duri di jalan gitu ya, atau kita menolong orang yang eh, bawa barangnya gitu, misalkan ada ibu-ibu yang bawa belanjaannya kesulitan, terus kita bantu membawakan gitu ya, itu adalah sedekah gitu ya, dan sedekah itu sangat besar pahalanya kalau kita memang niatnya adalah karena Allah. Dan apapun amalan-amalan yang kita lakukan, jangan lupa untuk melakukannya dengan ikhlas. Apalagi kita yang terlibat dalam organisasi gitu ya. Kita dalam organisasi yang semuanya adalah manusia gitu ya. Kita rawan dengan gesekan-gesekan, kita rawan dengan eh,
hal-hal yang mungkin dalam ukhuwah kita itu ada gitu ya, apa namanya, peristiwa-peristiwa yang menjadikan kita itu harus tergores gitu ya dengan yang lain. Tapi sebenarnya semua itu digambarkan seperti lada ya. Lada itu kalau di tempat apa namanya, kutub apalagi gitu ya, di tempat yang 4 musim itu gitu ya, dia itu sendirian, dia akan kedinginan gitu ya. Tapi biasanya landa itu saat musim dingin dia akan bersama dengan temannya yang lain gitu ya, dengan landa-landa yang lain, dia akan mendekatkan diri, saling berpelukan gitu ya. Padahal kalau landa itu berpelukan satu dengan lainnya, pasti satu dengan lainnya akan terkena durinya gitu ya. Tapi gitu ya, saat mereka berkumpul seperti ini gitu ya, dalam satu organisasi, dalam satu perkumpulan seperti itu gitu ya, dia akan selamat gitu ya. Meskipun dia mengalami gesekan, mengalami luka gitu ya di kulitnya, tetapi dia akan selamat gitu ya. Dia akan lebih selamat daripada dia sendirian. Begitu pula saat kita itu bersama dengan yang lain gitu ya, dalam organisasi ini, dalam komunitas ini gitu ya. Kadang kita memang bergesekan satu dengan yang lain, tapi semua itu adalah untuk menguatkan kita gitu ya. Untuk menguatkan kita, untuk dapat menjadikan kita tetap hidup gitu ya. Dan untuk menjadikan kita bisa bertahan dengan apapun kondisi yang ada gitu ya. Dan Masya Allah gitu ya, dengan pelajaran yang ada pada landak ini gitu ya. Makanya terkadang kita dalam organisasi itu ada gesekan, ada hal-hal yang crash gitu ya, nggak pas dan sebagainya. Ya kita harus ridho gitu ya, kita harus merelakan apa yang sedang terjadi dan sesungguhnya gesekan-gesekan itu adalah peristiwa Allah sedang mengajarkan kita tentang makna sabar gitu ya, makna ikhlas, makna ukhuwah gitu ya. Dan apa yang kita lakukan gitu ya dalam kondisi seperti itu adalah kita saling menerima kondisi itu, bahwa kita adalah kumpulan manusia dan kita bukan malaikat gitu ya. Dan kalaupun malaikat buka lowongan mungkin kita udah daftar gitu ya. Gak ada lowongan malaikat. Makanya saat kondisi seperti itu ya kita harus terima bahwa memang kondisi manusia dengan manusia yang lain itu pasti akan ada seperti itu. Dan Ustadz Salim Afila di bukunya dalam Dekapan Ukhuwah, bahwa ukhuwah itu adalah seni gitu ya. Ukhuwah itu adalah seni, bahwa kita itu harus bisa belajar saling memahami gitu ya, saling berdekatan dengan yang lain gitu ya, saling menguatkan dengan yang lain gitu ya. Dan hal ini adalah memang wujud kita bekerja sama, apalagi eh, dalam pekerjaan kita sejatinya gitu ya. Kita tidak memandang misalkan amanah itu siapa yang bergerak gitu ya. Siapa yang menjalankan. Kadang ya 4L gitu ya. Lu lagi gitu ya. Tapi sejatinya gitu ya, kita harus meluruskan bahwa kita melakukan semua itu adalah karena Allah gitu ya. Kalau kita melakukan semua itu karena Allah, maka semua itu akan terasa nikmat, semua itu akan merasa nyaman gitu ya. Kita tidak perlu merasa bahwa saya melakukan ini karena dia, saya melakukan ini karena kita akan capek gitu ya. Jadi kalau di analogikan gitu ya, misalkan dalam hati kita itu ada bagiannya untuk Allah, ada bagiannya untuk dunia dan sebagainya gitu kan, kita memikirkan yang lain gitu ya. Kalau bagiannya Allah itu sudah tidak utuh gitu ya, maka kita akan merasa sakit banget gitu ya. Kadang kita dalam amalan-amalan kita akan terasa sakit banget gitu ya. Kita akan merasa lelah banget, kita akan merasa capek banget. Bisa jadi kita harus mengoreksi diri bahwa ada sebagian besar gitu ya yang menguasai hati kita adalah dunia, bukan Allah gitu ya. Kalau di dalam hati kita itu sudah dipenuhi, ini adalah tempatnya Allah, dunia itu hanya ada di tanganku gitu ya. Dunia itu hanya ada di luarnya, maka kita akan merasa nyaman. Dan ini prosesnya memang tidak instan gitu ya. Ini proses yang luar biasa. Kita perlu kedekatan dengan Allah, kita perlu ilmunya gitu ya, dan kita perlu penerapan yang berkali-kali dengan eh, berulang gitu ya. Apa namanya? Dicoba gagal, dan itu wajar karena kita memang manusia, kita bukan malaikat gitu ya.
Dan itulah yang memang harus kita upayakan, bagaimana kita menjadikan amalan itu besar adalah untuk Allah gitu ya. Dan kita menjadikan apa yang kita rasakan gitu ya. Yang kita rasakan itu adalah memang Allah menghendaki seperti itu. Jadi apa ya, misalkan gitu ya, kita menjalani amanah-amanah kita, lalu kita dihadirkan oleh Allah gitu ya. Seseorang yang bermacam-macam gitu ya, tingkahnya di hadapan kita. Maka ketahuilah bahwa itu adalah ujian yang Allah hadirkan kepada kita untuk menguatkan kita. Dan kita melihat bahwa ini adalah memang kehendak Allah gitu ya untuk menghadirkannya di hadapan kita. Maka terimalah gitu ya. Terimalah dan sampaikan bahwa ini adalah yang Allah inginkan gitu ya. Jadi kita tidak perlu capek-capek eh, memusingkan kita akhirnya membenci dia padahal amalannya sebenarnya gitu. Maksudnya perilakunya yang seharusnya menjadi apa namanya? PR gitu ya, menjadi hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Tapi ketahuilah bahwa semua itu adalah memang Allah punya kehendak gitu ya. Jadi dengan begitu kita akan merasa nyaman. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ini berarti Allah ini yang berkehendak gitu ya. Berarti saya harus meluruskan lagi niat saya. Berarti saya harus lebih kuat lagi gitu ya. Berarti saya harus apa lagi. Jadi kembalikan lagi kepada kita bahwa kita harus lebih baik lagi di hadapan Allah gitu ya. Karena semakin banyak tangan kita menunjuk gitu ya, sebenarnya semakin banyak jari yang menunjuk kepada diri kita gitu ya. Makanya saat kita melakukan segala sesuatu, lihatlah diri kita kembali gitu ya. Saat dihadirkan oleh Allah gitu ya, apapun yang ada di hadapan kita itu adalah atas kuasa Allah yang memang ingin gitu ya, yang memang Allah inginkan untuk menyapa diri kita, untuk mengajarkan kita tentang mana ikhlas, mana sabar, mana sabat gitu ya, dan bagaimana kita bisa bertahan dengan apapun kondisi untuk terus beramal, untuk terus mencari bekal menuju Allah gitu ya. Selanjutnya, Mbak. Nah, ikhlas dalam beramal ya. Jadi ikhlas dalam beramal itu yang pertama adalah memang kita mencari Allah gitu ya. Tujuan kita adalah mencari Allah, bukan mencari dunia. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kenapa hati kita merasa sempit, kenapa kita tidak bahagia, kenapa kita merasa eh, hal-hal yang kita lakukan itu terasa berat gitu ya. Karena memang dunia lebih kita prioritaskan daripada Allah gitu ya. Lalu ingatlah gitu ya, seperti apapun kita membranded diri kita gitu ya, mengusahakan apapun yang kita inginkan gitu ya. Terkadang kita kan hanya ingin popularitas, terkadang kita menginginkan nilai di hadapan manusia gitu ya. Padahal di surga itu tidak ada surga yang khusus untuk pemilik follower terbanyak gitu ya. Jadi apa yang kita usahakan di dunia ini, kalau memang tidak ada ikhlas di dalamnya, maka kita tidak akan mendapatkan nilai apapun di hadapan Allah gitu ya. Jadi sayang banget gitu ya kalau kita sudah capek-capek, kita sudah berlelah sedemikian rupa, tapi nggak ada apa-apanya di hadapan Allah gitu ya. Dan dengan keikhlasan gitu ya, dengan keikhlasan yang memang ikhlas itu adalah perpaduan dari hati yang selalu tertuju kepada Allah, yang dikuatkan dengan amal-amalnya, yang dikuatkan dengan sholatnya, dengan sujudnya, dengan zikirnya, dan berbagai amalan yang dilakukan, maka amalan yang dilakukan itu akan menjadikannya semakin bersemangat dan produktif karena Allah. Dan dia tidak mudah kehilangan semangat apapun kondisi yang sedang menghampirinya, apapun kondisi yang sedang dihadirkan Allah untuknya. Karena memang apa yang ada di dalam dirinya yang diinginkannya adalah menginginkan pertemuan dengan Allah gitu ya. Menginginkan amalnya diterima oleh Allah gitu ya. Dan ini yang menjadi menggelitik kita gitu ya. Kenapa saat Rasulullah itu para sahabat itu kan banyak ya sahabat yang dijamin surga gitu ya. Dan kalau sekarang ada peluang itu gitu ya, mungkin kita sudah nggak akan kuat gitu ya.
Ah, udah dijamin surga dah, rebahan aja, ngapain sholat gitu ya, ngapain sibuk-sibuk ngurusin FLP, ngapain sibuk-sibuk ngurusin literasi gitu ya. Udah jamin surga, udah ada sertifikat di surga gitu ya. Jadi tenang-tenang aja, udah rebahan aja dah gitu ya. Mungkin kita kan seperti itu gitu ya. Tapi sahabat itu yang dijamin surga sampai Umar bin Khattab itu di dalam sholatnya, kalau sholat itu kan tangisnya Umar itu dari Umar kan menjadi imam gitu ya. Dari depan sampai makmum paling belakang itu terdengar tangisnya imam gitu ya. Dan apa yang ditanyakan gitu oleh sahabat kepada Umar, kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Umar gitu ya. Dan Umar hanya menjawab, saya ingin gitu ya masuk ke surga itu karena memang saya layak gitu ya. Jadi bukan karena jaminan Allah, tetapi karena memang saya itu di hadapan Allah itu memang layak gitu ya. Bukan karena kayak hadiah gitu ya. Tapi memang dari kelayakan saya itu memang layak gitu ya untuk mendapatkan surga tersebut gitu ya. Dan memang keimanan mereka luar biasa, sangat-sangat kokoh gitu ya. Dan saat mereka itu diperintahkan apapun gitu ya, sami'na wa ata'na, mereka mendengar dan taat saat itu juga dilakukan gitu ya. Jadi kalau sekarang gitu ya, zaman sekarang ada ultimatum gitu ya, kamu dijamin surga, udahlah nggak akan ada yang melakukan amalan gitu ya, libur gitu ya, mungkin di masjid-masjid libur gitu ya. Dan itulah bedanya kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah gitu ya. Sahabat Rasulullah itu yang imannya kokoh gitu ya, imannya kuat dan apapun kondisinya, apalagi Umar itu luar biasa gitu ya. Kalau membaca kisah-kisahnya heroiknya Umar itu, sirohnya gitu ya, luar biasa itu membakar semangat. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Umar, seperti eh, Abu Bakar gitu ya, seperti Utsman gitu ya, seperti para sahabat-sahabat pilihan yang memang mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa gitu ya, mempersembahkan amalnya untuk Allah. Dan ikhlas dalam beramal ini ada tiga cara mencari ikhlas dalam kehidupan kita adalah dengan adanya rasa cinta kita kepada Allah, gitu ya, rasa harap kita kepada Allah, dan rasa takut kita kepada Allah, dan semua itu sebenarnya ada di dalam surat Al-Fatihah, gitu ya. Makanya kalau kita membaca Al-Fatihah, berusahalah untuk dibaca artinya, dibaca terjemahannya, dan maknai, gitu ya. Apalagi saat kita membacanya di dalam sholat kita, jangan sekali nafas aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak ada jedanya gitu ya. Karena Al-Fatihah ini luar biasa, surat sakti gitu ya. Al-Fatihah ini adalah ibunya Al-Quran gitu ya. Dan apa yang ada di dalam Al-Fatihah ini mengajarkan kita Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, mengajak Allah Bismillah dengan nama Allah gitu ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah itu adalah wujud cinta kepada Allah gitu ya. Wujud kita mencintai Allah, wujud kita menjadikan Allah itu yang pertama gitu ya. Kadang kita sering membicarakan Allah gitu ya. Tapi kalau masalah apapun yang terjadi pada kita, seringnya yang kita cari pertama adalah manusianya, ya nggak sih? Jadi seharusnya gitu ya, saat kita mengalami masalah apapun, Allah lah yang kita sebut gitu ya. Saat kita menghadapi segala apapun, Allah lah yang kita sebut gitu ya. Jadikanlah Allah itu adalah sahabat karib kita, jadikanlah Allah itu sebagai zat yang pertama kita hubungi apapun yang sedang kita alami gitu ya. Dan rasa harap kita gitu ya, iya karena budu wa iya karena stain ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku berharap gitu ya. Jadi harap kita itu hanya kepada Allah. Harusnya kita memang meminta kepada Allah gitu ya. Meminta, berharapnya itu hanya kepada Allah. Karena harapan kita kepada manusia itu nggak akan ada apa-apanya gitu ya. Jadi kalau kita gitu ya, misalkan dalam bekerja sama saja misalkan gitu ya. Kadang kita niatin nolong teman gitu ya, nolong tetangga, nolong saudara. Kadang kita kan eh, akadnya gini, nanti kalau saya pas kesulitan tolong saya ya gitu. Sepertinya di dalam kacamata manusia itu adalah hal biasa saja dan baik-baik saja gitu ya. Tapi dalam kacamata tauhid itu tidak sedang baik-baik saja. Karena apa? Karena seharusnya yang kita ajakin seperti itu adalah Allah gitu ya. Jadi kalau kita ada masalah apapun gitu ya, yang pertama kali harusnya yang kita sebut itu adalah Allah. Jadi saat kita perlu gitu ya, ternyata orang yang kita tolongin tadi
di telepon nggak jawab, di WA nggak centang dua gitu ya, di tengok ke rumahnya nggak ada, kesel gitu ya. Kita akhirnya kok gini banget, kemarin aja dia aku tolongin, dia aku bela-belain segala macem gitu ya. Kalau bukan karena aku, nah kalau bukan karena aku katanya gitu lagi ya. Padahal gitu ya, apa yang dilakukannya itu adalah Allah lah yang menjadikan dia bisa nolongin orang, Allah lah yang menjadikan dia itu kurirnya Allah gitu ya. Sampainya kebaikan dari tangan dia kepada orang lain itu kan sebenarnya Allah yang menggerakkan. Dan kita sebenarnya kan nggak ada apa-apanya di hadapan Allah gitu ya. Dan bergeraknya kita itu adalah atas kun fayakunnya Allah. Berjalannya kita adalah atas kuasanya Allah. Dan kalaupun kita merasa gitu ya, kita telah melakukan apapun, itu sebenarnya bukan kita. Jangankan kita menggerakkan tangan, jangankan kita nolongin orang, menahan nafas kita untuk tetap ada di dalam dada kita aja kita nggak bisa gitu ya. Ngedipin mata yang sekiranya sangat kecil saja gitu ya, kayak kecil banget gitu ya, kelopak mata kita. Kalau tanpa Allah kita nggak bisa gitu ya. Jadi makanya kita harus menyadari bahwa kita itu bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah gitu ya. Makanya di dalam Al-Fatihah ini pun kita juga harus merasa takut. Khaufnya itu hanya kepada Allah. Iya karena berdoa, iya karena stain tadi gitu ya. Dan ihdinas siratal mustaqim. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah itu menunjukkan jalan kita. Menunjukkan jalan yang Allah ridhoi, bukan yang dimurkai oleh Allah, gitu ya. Dan inilah yang memang sering kita baca gitu ya. Dan ikrar keikhlasan kita itu saat kita menyebut iya karena dua iya karena stain gitu ya. Aku hanya kepadamu menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Itu kita ikrarkan berkali-kali, tapi kita setelah selesai keluar dari sajadah kita, kita ingkar kepada Allah. Kita zolim kepada Allah gitu ya. Kita mengingkari apa yang sudah kita janjikan kepada Allah gitu ya. Jadi kita merasakan seperti itu gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan kepada Allah itu sering kita ingkari sendiri, sering kita merasa gitu ya bahwa aku bisa sendiri, aku bisa melakukan itu sendiri dan aku sudah biasa gitu ya. Padahal kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan kadang kita merasa bangga diri telah nolongin gitu ya. Kalau bukan karena aku gitu ya. Padahal kita nggak bisa gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang terus kita ingat gitu ya bahwa apa yang ada dalam diri kita adalah titipan Allah. Apa yang kita lakukan adalah karena Allah. Dan apa yang kita berikan adalah milik Allah gitu ya. Jadi apa sebenarnya kita gitu? Kita hanyalah hamba, kita hanyalah perantaranya Allah, kita hanya kurirnya Allah gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Allah gitu ya. Makanya mintalah selalu agar kita itu dicintai oleh Allah. Berharaplah selalu kepada Allah gitu ya. Bahwa kita itu layak ditolong oleh Allah gitu ya. Bahwa kita itu layak untuk melakukan amalan-amalan gitu ya. Dan takutlah kepada Allah saat kita itu dibiarkan sendiri, saat kita itu dibiarkan dengan maksiat kita, saat kita itu dibiarkan dengan dosa-dosa kita gitu ya. Dan saat kita itu tidak digubris oleh Allah, takutlah hal-hal itu terjadi kepada kita gitu ya. Karena memang hal ini yang harus kita pahami berkali gitu ya. Dan setiap waktu, setiap saat kita harus selalu ingat gitu ya. Apalagi kadang kita selesai sholat gitu ya. Dalam sholat kita memang benar gitu ya. Tapi selesai sholat setelahnya kita seolah-olah lupa apa yang sudah kita janjikan sama Allah. Seolah-olah kita lupa apa yang sudah kita pinta, sudah kita sampaikan kepada Allah. Kita lupa saat kita sudah bertobat di depan Allah gitu ya, dalam sajadah kita, keluar dari sajadah kita, kita sudah ingkar lagi gitu ya. Lanjut, Mbak. Nah, lakukan kebaikan karena Allah gitu ya. Jadi yang harus kita pahami berkali-kali gitu ya. Dan ini menguatkan saya pribadi juga teman-teman semuanya. Tidak ada yang paling mencintai kita selain Allah. Tidak ada yang paling mengerti kita selain Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya kita perlukan dalam diri kita. Kita yang tahu adalah apa yang kita mau gitu ya. Padahal kita tidak tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan gitu ya. Itu sesuai apa enggak gitu ya. Kadang kita sekedar ingin tapi tidak sebenarnya tidak kita perlukan gitu ya.
Dan saat kita memahami gitu ya bahwa Allah lah yang paling mencintai kita, Allah lah yang paling mengerti kita. Kenapa kita dihadirkan oleh Allah berbagai tantangan di hadapan kita gitu ya. Karena itu sebenarnya adalah cara Allah mengundang kita ke surga, Masya Allah ya. Jadi Allah menghadirkan tantangan-tantangan di hadapan kita gitu ya. Itu adalah cara Allah untuk mengundang kita ke surga. Jadi cukuplah kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menyadari dengan selalu berbaik sangka bahwa Allah itu tidak pernah salah, Allah nggak pernah keliru gitu ya, menyampaikan apapun kepada kita. Yang sering keliru adalah kita gitu ya. Kita sering salah terima gitu ya, kita sering salah baca atas nikmat Allah untuk kita gitu ya. Dan cukuplah hitung kenikmatan apa yang Allah hadirkan untuk kita, lalu dengan itu lakukanlah kebaikan sebisa kita. Karena dengan melakukan kebaikan itu adalah wujud syukur kita kepada Allah, wujud hambanya kita kepada Allah gitu ya. Penghambaan kita kepada Allah. Dan salah satu cara berterima kasih adalah dengan memperbaiki amalan-amalan kita. Lalu berharaplah keridhaan kepada Allah dan sayangnya Allah. Karena apa? Karena kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah dan sayangnya Allah itu sudah luar biasa gitu ya. Kalau kita itu sudah diridhai Allah untuk mendapatkan ampunannya, diridhai Allah untuk mendapatkan surganya, itu adalah atas ridhonya Allah, bukan karena amalan kita. Kalau ditimbang amalan kita juga nggak akan nutut gitu ya untuk beli surga itu gitu ya. Dan ingatlah bahwa Allah itu punya kasih sayang yang luar biasa gitu ya. Dan setiap orang memang akan dikasih oleh Allah gitu ya. Maha kasihnya Allah. Tapi tidak semua orang disayang oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim gitu ya. Tidak semua orang mendapatkan kasih sayangnya Allah karena memang kasih sayangnya itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihannya gitu ya. Semua orang bisa dikasih oleh Allah gitu ya. Tapi sayangnya Allah pilihan gitu ya. Karena memang saat kita itu dikasih belum tentu disayang oleh Allah gitu ya. Tapi kalau sudah disayang oleh Allah pasti dikasih meskipun itu gitu ya bukan di dunia tapi di akhirat. Meskipun itu terkadang yang diberikan kepada kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi itu sesuai dengan keperluan kita gitu ya. Dan tidak peduli dengan apapun yang terjadi, asalkan Allah cinta dan ridho itu sudah cukup gitu ya. Jadi lakukanlah kebaikan seperti apapun yang bisa kita usahakan gitu ya. Seperti bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para sahabiyah gitu ya, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu saat mereka itu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya. Mereka lalu berangkat gitu ya, tidak melihat apapun yang ada gitu ya, seperti bagaimana perintah yang disampaikan oleh mereka, mereka langsung tanggap gitu ya, sami'na wa ata'na gitu ya. Saya mendengar dan saya taat lalu dilakukan gitu ya. Karena memang sangat mengharapkan cinta dan ridhonya Allah, tidak ada yang lain gitu ya. Dan bencana terbesar itu adalah saat Allah membiarkan kita dalam maksiat dan dosa. Dan ini Gus Baha gitu ya menyampaikan bahwa lawannya cinta itu bukan benci, tapi lawannya cinta itu adalah kita akan dibiarkan. Jadi kalau Allah sudah tidak mencintai kita, kita akan dibiarkan oleh Allah dalam dosa dan maksiat kita, nauzubillah gitu ya. Kita akan dikasih sama Allah gitu ya. Berbagai apapun yang kita minta di dunia ini akan dikasih. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah bisa jadi istidraj gitu ya. Kenikmatan yang didahulukan oleh Allah di dunia dan kita tidak akan mendapatkan apapun di akhirat. Nauzubillah gitu ya. Jadi hal-hal seperti kenikmatan dunia itu bukanlah akhir gitu ya. Bukanlah tujuan gitu ya. Karena semua itu adalah ujian. Kita akan ada di atas, kita akan ada di samping, di sebelah gitu ya. Kita akan ada di bawah seperti roda berputar gitu. Kita ada masanya di atas, ada masanya di samping, ada masanya di bawah gitu ya. Dan semua itu memang Allah hadirkan tujuannya adalah agar kita terus belajar mencintai Allah, ridho kepada Allah gitu ya. Dan apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik memang gitu ya. Proses kita untuk menjadikan diri lebih baik itu memang dikasih ujian gitu ya.
Kalau anak-anak mau naik kelas aja ada ujiannya gitu ya. Begitu pula kita. Kalau kita memang akan dinaikkan derajatnya, akan dibersihkan dosa-dosanya, Allah akan berikan ujian gitu ya. Tapi tetaplah lakukan kebaikan itu sebisa kita gitu ya. Tetaplah berlelah, tetaplah mencari gitu ya. Keriduan-keriduan mana yang Allah bisa berikan kepada kita gitu ya. Dan sisi-sisi mana yang bisa kita kejar gitu ya. Maka kejarlah sampai memang kita mendapatkan cinta dari Allah. Selanjutnya, Mbak. Nah, sampai pada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya agar kita itu selalu ikhlas gitu ya, selalu mendapatkan kekuatan gitu ya, adalah memang kita harus berada di jalan Allah, berada bersama Allah, ajaklah Allah gitu ya. Di setiap detak nafas kita, di setiap helaan nafas kita, di setiap apapun yang kita lakukan, ajaklah Allah bersama kita. Karena saat kita itu jalan keluar Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah, itu adalah wujud kita mengajak Allah gitu ya. Wujud kita bersama Allah dan kita bertawakal hanya kepada Allah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang mampu menjadikan segala sesuatu dan hanya Allah lah yang mampu melindungi kita gitu ya. Dan keberadaan Allah dalam diri kita yang akan mampu meluaskan hati dan menenangkan jiwa. Ala bizikrillahi wa tatmainnul qulub gitu ya. Saat kita berzikir kepada Allah, maka ketenangan dalam hati kita, ketenangan dalam jiwa kita akan kita rasakan. Jadi kalau kita merasa gitu ya, melakukan amalan-amalan itu terasa berat, maka kembali lagi kepada Allah, bersujudlah kepada Allah, tundukkanlah diri kita kepada Allah, karena memang manusia itu rawan banget gitu ya. Karena kita memang hamba gitu ya. Makanya kenapa kita tidak diminta oleh Allah untuk menyelesaikannya sendiri, tapi kita diminta oleh Allah untuk selalu mengajak Allah dalam setiap usaha kita. Karena kita memang tidak akan mampu sendiri tanpa Allah gitu. Dan pondasi yang kuat akan dapat menguatkan bangunan. Kalau keikhlasan kita itu kokoh gitu ya, keikhlasan kita, hubungan kita dengan Allah itu baik, kita kenal sama Allah gitu ya, kita hubungan kita mesra sama Allah, maka kekuatan itu yang akan menjadikan amalan-amalan kita itu akan kokoh gitu ya. Kita akan mudah melakukan apapun, kita tidak akan goyah dengan tanggapan netizen gitu ya. Kita nggak akan mudah eh, frustasi dengan apapun yang terjadi gitu ya. Karena memang sandaran kita adalah kepada Allah, sandaran kita kepada zat yang memiliki diri kita, dan sandaran kita adalah kepada zat yang memiliki semuanya gitu ya. Dan kalau kita sudah bersama Allah gitu ya, maka sesungguhnya semua itu sudah sangat sempurna gitu ya. Karena dengan berdekatannya kita dengan Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin gitu ya, segala yang kita lakukan dimudahkan, segala yang kita lakukan itu mendapat ridhonya, mendapatkan cintanya, dan selalu dibimbing oleh Allah gitu ya. Seperti bagaimana akad kita gitu ya, ikrar kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita meminta selalu kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Tunjukilah kami jalan lurus ya Allah gitu ya, agar kita memang selalu ditunjukkan jalan yang lurus, agar kita tidak salah langkah, tidak salah jalan gitu ya, dan agar kita selalu ditemani oleh Allah gitu ya. Karena kalau kita sendirian gitu ya, segala sesuatu itu akan sangat terasa menghantam diri kita gitu ya. Tapi kalau kita itu ditemani Allah gitu ya, kita punya teman kan beda gitu ya. Kita ada tempat kita untuk mengadu, ada tempat kita untuk berharap, ada tempat kita untuk menuangkan gitu ya, segala yang kita inginkan gitu ya. Dan itulah yang akan membuat kita tenang, akan menguatkan kita, dan segala apapun yang dihadirkan oleh Allah di hadapan kita, kita akan dimudahkan gitu ya. Karena sesungguhnya Allah lah yang meracik semuanya gitu ya. Dan Allah lah yang akan menguatkan semuanya. Jadi mungkin itu dari kajian keislaman kita tentang kekuatan ikhlas gitu ya. Dan totalitas kita dalam melakukan amalan, kuncinya adalah kita selalu bersama Allah
dan terus menghubungi Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Mohon maaf, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustazah Khair ya, yang sudah menyampaikan materi terkait dengan keikhlasan. Masya Allah materinya daging semuanya. Saya tidak bisa menyimpulkan karena semuanya memberikan sebuah refleksi bagi diri kita ya, bagaimana untuk mengevaluasi diri kembali tentang keikhlasan kita dalam segenap aktivitas kita. Apakah kita sering melibatkan Allah dalam aktivitas kita, atau hanya kita datang ketika kita butuh saja kepada Allah gitu ya. Baik Mbak-mbak semuanya, masih ada waktu sekitar 15 menit. Eh, Monggo yang ingin bertanya ya, karena menurut saya ini materi yang kalau ditanya gitu ya, hal yang paling berat itu adalah masalah masalah niat ya Mbak ya. Ini Iya. memang berat sekali kayaknya. Sudah nyoba untuk ikhlas gitu ya, tetapi terkadang di perjalanan itu ya naik turun gitu ya. Dan kadang kalau sudah rutinitas itu kita jarang sekali melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Udah rutin aja. Jadi kesannya kita udah ah Biasa. biasa gitu. Monggo Mbak-mbak ada yang mau bertanya? Dari Mbak Vita, Mbak Uswa, Mbak Gita, Mbak Junior, Mbak Widya, Mbak Reni, Bang Rio, ada Mbak Reli, Mbak Ikhtiqomah, Mbak Gustri, dan Mbak Dwi, sama Mbak Nafia. Atau sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan, Ustazah, mungkin bisa disampaikan terkait ini ya, yang tadi saya gambarkan ya, gambarkan seringnya rutinitas itu yang terkadang melupakan gitu ya, melupakan kita dari Allah, sehingga kadang kita tidak melibatkan lagi nih Allah dalam urusan-urusan kita karena sudah rutin begitu, dan karena kita merasa merasa oh saya bisa begitu. Sehingga ya terkadang kita mengambil jarak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa dikasih tipsnya ya, Ustazah, bagaimana kita bisa senantiasa melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, bahkan hatta dari urusan yang paling paling kecil gitu ya, seperti itu. Iya, bismillah. Jadi mungkin ya ini sama-sama kita ini ya jadikan pelajaran gitu ya. Jadi salah satu yang saya tulis juga di buku saya yang pertama ya tentang energi ketundukan itu menyembuhkan diri. Itu salah satu sebagai penyembuh diri saya saat itu karena itu adalah salah satu pengalaman pribadi gitu ya. Jadi terkadang saat kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ternyata segala masalah kita itu akan dimudahkan oleh Allah. Salah satunya adalah saat kita mengajak Allah gitu ya, dari kita awal setiap melakukan apapun itu kita melazimkan dengan Bismillah gitu ya. Lalu kita bagaimana kita selalu terhubung dengan Allah dalam seperti bagaimana yang amalan yang dijaga Bilal bin Rabah itu menjaga wudhunya gitu ya, lalu menjaga zikirnya, dan bahkan kalau bisa kita melazimkan istighfar kepada Allah, karena apa, dengan begitu kita tidak akan lepas dari Allah gitu ya. Karena terkadang kita dalam keseharian gitu ya tanpa menyebut Allah itu akan menjadikan kita mudah gitu ya, sangat mudah sombongnya keluar gitu ya, dan kita memang sering gitu ya bisa kok biasa biasa itu gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kadang sangat biasa terjadi gitu ya, dan memang kita manusia gitu ya, kita manusia yang ingatnya sama Allah pas perlunya aja gitu ya, pas nggak perlu jauh-jauh gitu ya sama Allah gitu ya, yang seharusnya ya kita harus selalu ingatlah bahwa malaikat maut itu setiap saat setiap waktu kita itu mengintai kita gitu ya, dan ingatlah bahwa kondisi apapun yang terjadi bisa saja gitu ya saat itu juga gitu ya. Jadi hal itu yang mungkin menjadi penguat kita gitu ya, bahwa kita akan pulang gitu ya. Kita akan pulang kepada Allah, dan dengan zikrul maut gitu ya. Itu salah satu juga sebagai pengingat kita gitu ya. Kapanpun Allah inginkan kita akan kembali pulang gitu ya.
Dan kenapa kita harus selalu Bismillah itu, ingatlah bahwa sukses atau tidaknya kita gitu ya, berhasil atau tidaknya kita dalam kondisi susah dan bahagianya kita gitu ya, dalam kondisi apapun yang ada, kalau kita itu mengajak Allah selalu bersama kita, maka sesungguhnya kita akan merasa tenang gitu ya, kita akan merasa nyaman gitu ya. Jadi memang kalau bisa gitu ya, kita me, melatih diri kita bahkan mau cuci piring pun kita Bismillah gitu ya, mau apapun itu dengan Bismillah gitu ya. Jadi lakukanlah apa yang memang kita bisa dengan Bismillah itu lakukan gitu ya. Kalau kita memang mau masuk kamar mandi baru kan di depannya saja gitu ya. Jadi apa yang kita usahakan itu kita berusaha untuk mengajak Allah di sana gitu ya. Dan ini yang juga paling gitu adalah bagaimana kita terus mengingat Allah itu saat misalkan kita sedang, apalagi kalau lagi di jalan gitu ya, kalau lagi bawa motor atau mungkin kita lagi posisi lagi sambil diam-diam lagi cari ide dan sebagainya gitu ya, lalu kita ingat dosa kita dan sebagainya, ingatlah dengan jalan itu sambil kita beristighfar gitu ya, beristighfar kepada Allah karena memang saat kita melazimkan istighfar, melazimkan mengingat Allah gitu ya, maka Allah akan mengingat kita dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Belum, belum. Mungkin seperti itu, Mbak. Insya Allah. Insya Allah, terima kasih Mbak Khair ya sudah memberikan kita tips ya agar senantiasa kita bisa mengajak Allah dalam setiap aktivitas kita, termasuk aktivitas rutin yang seringkali kita akan cenderung atau seringnya melupakan seperti itu ya, karena kita sudah terbiasa dengan aktivitas rutin kita. Baik kawan-kawan semua, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin digali lagi terkait dengan keikhlasan begitu? Karena sebenarnya bahasan kita hari ini, Masya Allah gitu ya. Apalagi tadi dikaitkan Mbak Khoir dengan antar keikhlasan dengan ketangguhan kalau tadi saya sempat dengarkan ya. Bagaimana ikhlas itu akan membuat kita tangguh ya Mbak ya. Benar. Oke. Ada yang ingin diperdalam lagi? Kawan-kawan semua, silahkan. Dari Mbak Junior mungkin, Mbak Ikhti, Mbak Gustri, Mbak Marzayul, oh, Abang ya, Mbak Gita, Mbak Reni, Mbak Widya, Mbak Reli, Mbak Uswah. Cukup, Mbak. Sudah padat. Masya Allah. Baik, sudah jam 21 pukul lebih ya, hampir jam setengah 10. Sebelum kita akhiri, mungkin Mbak Khair bisa memberikan kita close statement-nya ya, terkait dengan materi yang disampaikan hari ini agar kita semakin kembali untuk menjaga hati kita terkait dengan bagaimana kita harus ikhlas dalam setiap amal kita sebagaimana dalam surah disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kepada Mbak Khair kami persilahkan. Baik, Mbak. Terima kasih. Dan sebagai penutup ya, sebagai penutup kajian keislaman kali ini, kita memang harus selalu mengawali niat kita gitu ya saat mau beramal adalah dengan niat ikhlas karena Allah gitu ya, dengan selalu menjadikan Allah itu adalah teman kita, sahabat kita gitu ya. Dan bahkan karena memang Allah itu sejatinya lebih dekat dari urat leher kita gitu ya. Seharusnya lah Allah lah yang pertama kali kita hubungi dan jangan pernah lelah gitu ya untuk bergerak karena memang sejatinya kita punya power yang besar gitu ya, yaitu Allah gitu ya. Faida farokta fangsop wa ila rabbika fargob. Saat kita selesai satu amalan, maka kita harus melakukan amalan lain, yaitu saat kita selesai urusan dunia, maka kita kembali lagi kepada Allah. Saat kita selesai melakukan amalan yang satu, kita kembali lagi kepada Allah. Dan faida farokta fangsop wa ila rabbika fargob. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali gitu ya. Jadi kembalilah kepada Allah, sujudkan kembali diri kita kepada Allah, karena memang kesombongan-kesombongan diri kita itu rawan keluarnya gitu ya, seolah apa yang kita lakukan itu adalah ikhlas gitu ya, tapi sejatinya
kita sedang membranding diri kita sendiri gitu ya di hadapan Allah. Dan apa yang kita usahakan gitu ya saat kita merasa lelah dengan dunia, berarti kita ada masanya kita memang harus kembali kepada Allah, merapikan lagi hubungan kita dengan Allah gitu ya. Karena memang saat kita sudah sesak hati kita, dada kita dengan urusan dunia, berarti ada hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Maka kalau kita ingin beramal dengan totalitas, dengan kelurusan hati kita, ya kita harus tetap bersama Allah, mengajak Allah, dan terus membawa Allah di dalam setiap amalan-amalan kita. Mungkin kita tidak bisa secepat itu gitu ya, tetapi kita terus berusaha bahwa kita adalah hamba, kita adalah hamba gitu ya. Dan kita harus mengingatkan bahwa kita adalah hamba, kita adalah hamba. Dan dengan begitu kita harus terhubung dengan Allah bahwa kita adalah hamba yang harus selalu sujud kepada Allah. Mungkin itu mohon maaf dan segala kekurangan adalah dari saya. Mungkin ada yang kurang pas dalam penyampaiannya gitu ya. Semoga kita semua Allah mudahkan gitu ya untuk mendapatkan hidayahnya, untuk mendapatkan tuntunannya dan bahkan dilimpahi cinta dan berkahnya Allah sehingga kita diberikan kemudahan dalam taat dan istiqomah karena taat istiqomah itu bukan hal yang mudah gitu ya. Itu adalah hidayah dari Allah dan itu adalah kuasa dari Allah. Mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mbak Khair yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa, pengingat kita untuk senantiasa meluruskan niat kita dalam segala aktivitas, karena Allah hanya menerima orang-orang yang ikhlas dan benar dalam aktivitasnya. Baik Mbak-mbak semuanya, di akhir kegiatan kita, kajian keislaman kita, marilah kita akhir dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, doakan saya pandu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأتم مدها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara apabila dalam memandu kegiatan hari ini banyak silaf dan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi Kita foto bersama dulu ya. Boleh dibuka kameranya. Monggo. Mbak Gita, Mbak Nafi yang memungkinkan silahkan dibuka. Mbak Reni, Mbak Widya, Mbak Junior, Mbak Gustri, Mbak Dwi, Mbak Maria. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih.
Terima kasih Mbak semuanya. Semuanya Banyak. izin Oh, live. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi